Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita melanjutkan kembali pembahasan kita, yakni kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Dan alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan yakni bab maf'ul ma'ahu, setelah sebelumnya kita menyelesaikan pembahasan tentang bab maf'ul min ajlih. Nah, sekarang pembahasan kita berpindah ke maf'ul ma'ahu. Dan ini merupakan pembahasan terakhir dari isim-isim yang dinasabkan dalam kitab Al-Ajurumiyah. Karena untuk kana dan inna serta at-tawabi itu telah dijelaskan oleh penulis dan telah sama-sama kita bacakan dan kita jelaskan di video yang sebelumnya. Jadi insyaallah ini pembahasan terakhir di mansubatil asma. Baik, kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babul maf'uli ma'ahu. Bab maf'ul ma'ahu. Wa huwa ismul mansubul ladzi yuzkaru li bayani man fu'ila ma'ahul fi'lu. Dan adapun ianya maf'ul ma'ahu itu merupakan suatu isim yang mansub, alladzi yang mana yuzkaru disebutkan dianya isim tersebut, li bayani untuk menjelaskan man, yakni untuk menjelaskan siapa, fu'ila ma'ahul fi'lu, yang mana perbuatan itu dikerjakan bersamanya. Nah, maksudnya gini teman-teman sekalian. Jadi maf'ul ma'ahu itu adalah suatu isim yang dinasobkan. Kenapa dia dinasobkan? Karena isim tersebut itu penjelasan, yakni menjelaskan bahwasannya suatu pekerjaan itu dikerjakan bersamaan dengan dia. Gitu. Suatu pekerjaan dikerjakan bersama dengan isim tersebut. Oleh sebab itu isim tersebut dinasobkan. Kita akan langsung ambil contoh atau kita bahas dulu satu-satu. Jadi secara garis besar bahwasanya maf'ul ma'ahu itu dia berupa isim. Kemudian dia mansub. Isim mansub. Untuk bayan, penjelasan tentang siman, tentang siapa yang membersamai pekerjaan tersebut. Contoh di sini, nahwu qaulika, seperti ucapan engkau. Ja'al amiru wal jaisha. Perhatikan, ja'a fi'il madi, telah datang siapa? Al amiru. Al amiru sebagai fa'il, sebagai pelaku, telah datang. Siapa yang telah datang? Al-amir, yakni al-amir, pemimpin, ya, pemimpin pasukan. Yakni telah datang pemimpin pasukan. Wa, dan atau bersama al-jaisha. Perhatikan, al-jaisha bersama prajurit. Nah, bersama prajuritnya. Jadi al-jaisha di sini inilah yang dinamakan sebagai maf'ul ma'ahu. Maf'ul ma'ahu. Nah, jadi inilah maf'ul ma'ahu al-jaisha. Kenapa? Karena al-jaisha ini bersama atau membersamai datangnya si amir, datangnya pemimpin pasukan. Jadi ketika misal kita buang, nah, ja'al amiru, telah datang pemimpin pasukan, ya kan? Kita telah tahu bahwa pemimpin pasukan telah datang. Tetapi kita belum tahu pemimpin pasukan datang bersamaan dengan siapa atau bersamaan dengan apa. Nah, makanya kita tambahkan di sini wal jaisha. Oh, jadi pemimpin pasukan di sini datang bersama dengan pasukan. Jadi kalau misalnya kita katakan juga sebenarnya ja'al amiru wal jaisha itu sebenarnya artinya seperti
Ja'al amiru ma'al jaisi, seperti itu. Ja'al amiru ma'al jaisi. Nah, jadi di sini perhatikan teman-teman, wawu di sini itu bukan wawu atof. Ini bukan wawu atof. Karena kita telah membahas tentang huruf-huruf atof. Di antaranya ada al-wawu, wal-fa'u, wa-thumma, wa-au, dan seterusnya. Di antaranya ada wawu. Tetapi di sini bukan wawu atof, teman-teman. Bukan wawu atof. Karena kalau kita mengi'rab wawu ini wawu atof, maka kita bukan membaca al-jaisha, tetapi kita baca al-jaishu. Kenapa al-jaishu? Karena kalau ini wawu atof, maka isim setelah wawu atof ini akan menjadi ma'tuf. Yang mana isim ma'tuf itu butuh kepada ma'tuf alaih. Di sini ma'tuf alaih atau diikutkan kemana? Ke al-amiru. Al-amiru bagaimana i'rabnya? Dia rofa. Kenapa marfu? Karena sebagai fa'il dari ja'a. Maka kalau kita katakan bahwa wawu di sini ini wawu atof, maka kita harus baca al-jaishu. Karena dia ma'tuf atau kita ikutkan kepada al-amiru, yang mana al-amiru rofa sebab sebagai fa'il. Tetapi di sini wawunya adalah wawu ma'iyah. Namanya wawu ma'iyah. Wawu yang menunjukkan makna membersamai atau bersamaan. Seperti itu. Jadi ketika kita menjadikan wawu ini wawu ma'iyah, maka kita baca al-jaisha. Kenapa bisa seperti itu? Karena sekarang al-jaisha dia menjadi maf'ul ma'ahu mansub alamatun nasbihi fathah. Seperti itu. Jadi telah datang pemimpin pasukan bersama pasukan, ya. Jadi artinya bukan dan pasukan tetapi bersama. Bersama. Kemudian wastawal ma'u wal khasyabah, dan telah sejajar, istawa, telah sejajar atau telah setara, ya, al-ma'u, air, wal khasyabata, bersama dengan kayu. Nah, jadi di sini maksud khasyabah di sini kayunya, maksudnya gini. Orang dulu itu menggunakan namanya tuh khasyabah, itu dia alat ukur air, ya. Alat ukur air. Mungkin teman-teman ada yang pernah main-main ke bukan tanggul, apa namanya, waduk, ya. Itu ada ukuran air, ketinggian air. Nah, jadi orang zaman dahulu itu untuk mengukur air, ketinggian air itu menggunakan khasyabah ini, kayu ini. Nah, jadi kita katakan di sini istawal ma'u, air telah sejajar, ya. Air telah sepadan, telah sejajar, wal khasyabata, bersama, yakni bersama dengan ini khasyabah atau alat ukurnya, bersama dengan kayu ukurnya itu, gitu. Jadi di sini bukan kita terjemahkan dan alat ukurnya, bukan, tetapi bersama. Kenapa? Karena wawu di sini wawu ma'iyah, wawu ma'iyah, bukan wawu hal, bukan wawu atof. Bukan wawu atof. Kenapa? Kalau kita jadikan wawu ini wawu atof, maka al-khasyabatu wastawal ma' wal khasyabatu. Itu. Jadi ini al-khasyabah sebagai maf'ul ma'ahu mansub alamatun nasbihi fathah. Atau misal kalau mau contoh yang lain, saya kasih contoh satu lagi supaya makin paham. Misalnya qara'tu. Jangan korok tuh, apa ya? Akal tuh saja. Akal tuh misalnya as-samak wa al-misbah. Perhatikan. Akaltus samaka wal misbaha. Misbaha. Perhatikan di sini
Di sini akal tuh fi'il madi. Domir tuh sebagai fa'il ana. Saya telah memakan as-samaka, yakni ikan. Memakan ikan. Nah perhatikan teman-teman, di sini wawunya wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah. Jadi al-misbah ini kita jadikan maf'ul ma'ahu, yakni bersama dengan sinar lampu. Maksudnya gini, dia makan bersama diterangi dengan sinar lampu. Atau kita ganti aja misalnya, jangan misbah, kita ganti al-qamar. Akaltus samaka wal qamaro. Saya telah memakan ikan bersama dengan sinar rembulan. Dalam artian dia memakan ikan itu sambil diterangi sinar rembulan. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini kita tidak mungkin mengatakan wawu ini wawu atof. Kenapa? Kalau kita jadikan wawu ini wawu atof, berarti artinya saya telah memakan ikan dan memakan rembulan. Ini nggak mungkin. Tidak mungkin seseorang bisa makan rembulan. Maka wawu ini bukan wawu atof, tetapi wawu ma'iyah. Saya telah memakan ikan bersama dengan sinar rembulan. Dia makan ikannya di bawah sinar rembulan. Itu baru bagus artinya. Tapi kalau kita baca ini wawunya wawu atof, nggak mungkin teman-teman. Saya telah memakan ikan dan telah memakan rembulan. Wah, ngeri ya. Ngeri sekali. Meskipun samaka di sini sama-sama mansub ya di sini. As-samaka mansub. Kenapa mansub? Sebab dia maf'ulun bih. Al-qamaro di sini kenapa mansub juga? Karena dia maf'ul ma'ahu. Wah, teman-teman perhatikan. Jadi, inilah fungsinya kita belajar nahwu. Kalau ditanya kenapa kita belajar nahwu, jawabannya bukan untuk bisa baca kitab, tetapi lebih tepatnya supaya kita mengetahui kedudukan dan makna kalimat serta makna jumlah. Karena kalau yang penting kita bisa baca kitab ya teman-teman, ini as-samaka dan qamaro ini gampang bacanya, sama-sama mansub. Tetapi kalau kita nggak tahu i'rabnya, wah kita mengartikannya juga bisa salah. Saya telah memakan ikan dan telah memakan rembulan. Kok bisa setelah memakan rembulan juga? Ini al-qamaro ma'tuf kepada samak. Samak mansub, al-qamaro juga mansub. Sebelumnya ada wawu atof gitu. Nah, ini masalah di sini teman-teman. Jadi, kita perlu bedakan. Meskipun sama-sama mansub, yang satu maf'ulun bih, yang satu maf'ul ma'ahu. Seperti itu. Jadi satu maf'ulun bih, yang satu maf'ul ma'ahu. Gitu. Dan kita lanjutkan yang terakhir, perkataan musonif menutup bab mansubatil asma ini. Wa amma khobaru kana, dan adapun khobar kana, wa akhwatiha, dan akhwat-akhwatnya kana, wasmu inna, dan isim-isimnya inna, wa akhwatiha, dan saudari-saudarinya inna, faqad taqaddama dzikruhuma, telah lewat dzikruhuma, penyebutan keduanya. Seperti yang saya katakan teman-teman, bahwa kita telah bersama-sama membahas ya tentang isim kana beserta khobar kana. Begitu pula isim inna beserta khobar inna. Jadi dalam artian ketika kita membahas yakni isim kana, secara tidak membahas isim kana ya, secara tidak langsung kita juga telah mengetahui tentang khobar kana. Ketika kita membahas isim inna, secara tidak langsung kita telah mempelajari yakni isim inna. Seperti itu. Kata beliau, faqad taqaddama dzikruhuma fil marfu'at, telah lewat pembahasan keduanya pada yakni masalah al-marfu'at, isim-isim yang dirafa'kan. Marfu'atil asma ada 7. Wa kadzalika tawabi'u, dan demikian pula at-tawabi, faqad taqaddama hunaka, telah lewat juga di sana, yakni di pembahasan pada bab al-marfu'at. Jadi tawabi kita juga tidak perlu bahas lagi, karena tawabi itu hanya mengikuti apa yang ada sebelumnya.
Gitu namanya tawabi, tabi mengikuti. Kalau yang dia ikuti itu rofa, ikut rofa. Kalau yang dia ikuti nasab, ikut nasab. Kalau yang dia ikuti itu jer, dia juga ikut jer gitu. Jadi dia nggak punya pendirian ya, dia nggak punya pendirian. Kalau kata guru kami, kata Syekh siapa nama beliau, saya sampai lupa, Syekh Aziz ya, Syekh Aziz Al-Hamami, beliau mengatakan tawabi itu sifatnya nggak punya pendirian. Orang seperti ini dia ikut seperti ini, orang seperti itu dia ikut seperti itu. Nah, jadi jangan menjadi seperti at-tawabi, jangan menjadi seperti at-tawabi. Demikian selesai pembahasan tentang mansubatil asma. Terakhir kita akan membahas tentang mahfudatil asma biiznillahi ta'ala di video yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Terima kasih atas segala partisipasi dan perhatiannya. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Nas'alullaha al-afiyah. Dan juga kami mohon kepada teman-teman yang mendapati kesalahan ataupun pertanyaan, mohon untuk disampaikan melalui kolom komentar. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.